bersama kami Nawata Korea Center. Bersama saya Nia. Untuk pembelajaran kita yang kemarin kita sudah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Baik, huruf vokal sendiri ada vokal rangkap dan vokal tunggal. Huruf vokal tunggal terdiri dari 10 huruf dan vokal ganda atau vokal rangkap terdiri dari 11 huruf. Kemudian materi yang kedua kemarin tentang konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Konsonan tunggal terdiri dari 14 huruf dan konsonan rangkap terdiri dari 5 huruf saja. Kemudian di materi ketiga kita akan melanjutkan untuk seki, wa, il, i. Baik, untuk materi kita selanjutnya segi yang artinya menulis dan ilki yang berarti membaca. Jadi setelah teman-teman menghafal huruf vokal baik vokal konsonan, sekarang kita menerapkan cara penulisan dan pembacaannya. Baik, sebelum kita belajar, ini sudah saya tulis apa saja huruf-huruf vokal dan konsonan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, huruf vokal kemarin terdiri dari huruf vokal yang berdiri, yaitu secara vertikal, dan yang tidur termasuk ke dalam huruf vokal yang penulisannya secara horizontal. Baik, untuk kemarin kita belajar hurufnya saja ya. Namun sebenarnya huruf vokal ini bisa ditambah dengan huruf iyang yang sudah teman-teman pelajari. Dan huruf iyang sendiri jika diletakkan di awal atau mengiringi huruf vokal, maka dia tidak berbunyi, dia hanya dibaca hanya saja. Baik, di sini sudah saya tambahkan dengan huruf iyang semuanya. Jadi maksudnya huruf iyang ini bisa diganti dengan huruf konsonan-konsonan lainnya. Ataupun jika huruf iyang ditaruh di bawahnya, maka akan berbunyi eng, atau kalau dibaca keseluruhan menjadi ang. Nah, kita tarik contoh untuk pembentukan dari gabungan huruf vokal dan konsonan dari yang penulisannya secara vertikal atau yang tegak. Kita ambil contoh huruf giek, maka penulisannya akan seperti ini. Jika teman-teman menambahkan a tanpa menghilangkan huruf iyang, maka itu kurang benar ya. Jika teman-teman menuliskan seperti ini, maka itu tidak benar. Penulisan yang benar adalah ini, karena iyang bisa diganti dengan huruf konsonan yang lain, di mana fungsi iyang hanya melengkapi huruf vokal. Baik, kita lanjutkan. Jika huruf konsonan yang ini ditaruh di bawah atau paten, maka akan dibaca ya. Di sini tadi huruf G, kemudian huruf A, dan jika huruf G ini ditaruh bawah maka akan dibaca K. Baik, sudah paham teman-teman untuk yang huruf vertikal ini? Kita lanjutkan ke huruf yang penulisannya secara horizontal, yaitu ada huruf e, o, yo, u, dan yu. Semisal kita mau nulis ya, di sini ada huruf gu. Gu bisa diartikan 9. Ya, 9 Korea itu ada gu ya. Kemudian namun jika kita menggabungkan huruf git di bawahnya di sini, maka akan terbentuk huruf atau kata guk. Guk dalam bahasa Korea bisa diartikan sup. Baik, selanjutnya untuk huruf vokal ya yang penulisannya secara rangkap, ini kita tarik contoh E dan kita tambahkan huruf konsonan S. Maka huruf iyang ini tadi bisa dihilangkan
diganti dengan huruf S. Di sini dibaca se. Se. Se yang berarti burung. Baik, setelah kita belajar yang se, seandainya kita menambahkan huruf konsonan sebagai paten, kita ambil contoh yang dari tarik contoh huruf biep, ya, dibaca B, kemudian digabung dengan E, dan kita patenkan atau ditaruh bawah huruf kiep, ya, jadi huruf B, E, dan K, maka akan dibaca bek. Bek yang berarti 100. Kemudian kita ambil contoh yang penggabungan antara vokal yang penulisannya secara vertikal dan horizontal, di mana vertikal berdiri dan horizontal yang tidur. Kita ambil contoh di sini, giek lagi ya. Terus kita kasih U dan A, ya. I yang tadi bisa diganti dengan huruf konsonan yang lain, maka penulisannya seperti ini. Gua, di sini ada gua yang berarti dan. Ya. Contoh yang kedua, kita tarik huruf yang penggabungan antara vertikal dan horizontal. Yang kedua ada U, I. Di sini sementara i-nya saya hilangkan dan saya ganti dengan huruf S. Kemudian saya kasih huruf nian yang dipatenkan. Nian jika di atas maupun di bawah pengucapannya sama, yaitu dibaca N. Berbeda dengan huruf giek tadi. Kalau di awal dia berbunyi G, namun di bawah K. Swing sendiri yang memiliki arti 50. Baik, dari sini kita bisa tarik kesimpulan rumusan pembentukan sebuah kata, ya, atau suku kata dari penggabungan huruf konsonan dan vokal. Di sini saya tulis ada konsonan dan vokal. Maksudnya di sini vokal yang berdiri, maka huruf konsonan akan ditaruh di sebelahnya. Kemudian yang kedua, jika ada patennya. Dilanjutkan yang ketiga, jika huruf konsonan digabung dengan huruf vokal yang tidur, maka huruf konsonan akan ditaruh di atasnya. Dan yang keempat, jika huruf vokal yang tidur dikasih huruf paten. Selanjutnya yang kelima, di sini konsonan plus vokal rangkap yang berdiri, maka penulisannya pun akan ditaruh di sebelahnya. Dan ini yang ditambah paten. Kemudian yang ketujuh, jika huruf konsonan ditambah dengan huruf vokal rangkap yang penulisan vokalnya penggabungan dari huruf vokal yang tidur dan berdiri, maka konsonannya akan ditaruh sebelah sini. Dan yang paling bawah ini yang terakhir, jika huruf konsonannya dipatenkan, maka peletakannya seperti ini. Setelah kita ketahui rumusan-rumusan untuk penggabungan antara huruf vokal dan konsonan, maka kita akan berlatih untuk penulisannya. Di sini kita lihat dulu ada berapa suku kata. Baik, dari A nih berarti ada 2 suku kata. Di sini yang pertama, suku kata yang pertama ada A, dan suku kata yang kedua ada ni. Berarti di sini kita membutuhkan huruf A. Huruf A tanpa konsonan, berarti kita harus menambahkan huruf I yang tadi. A. Kemudian yang suku kata kedua ada N sama I. Di sini terdapat huruf konsonan dan huruf vokal. Maka huruf N tadi seperti ini, dan sekarang huruf I. Huruf I sama seperti dalam huruf-huruf alfabet. Baik, ini contoh dari saya. Kemudian teman-teman coba berlatih untuk menulis huruf Budi, Wiwit, Beca, dan Indonesia.
Baik, dengan berlatih maka teman-teman akan cepat untuk menghafal huruf dan cepat bisa untuk membacanya. Itu tadi tata cara dan aturan untuk membaca. Baik, kita lanjutkan untuk berlatih untuk membaca kalimat dalam bahasa Korea. Ya. Yang pertama ada 저는 Indonesia saram입니다. Baik, kita ulangi sekali lagi. Di sini ada 저는 Indonesia saram입니다. Ya, yang berarti saya adalah orang Indonesia. Ya, ini ada nomor 2 dan nomor 3. Coba teman-teman berlatih di rumah agar kemampuan bahasa Korea kita semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa. Salam Nawata. Annyeonghi gaseyo.